channel Hobi Ikan Hias. Jadi di video kali ini saya share sedikit mengenai bagaimana saya menyembuhkan ikan arwana pino yang ukurannya kurang lebih 30 cm ya. Ikan arwana pino saya yang di tank besar ya, ukuran 160 cm. Jadi kemarin itu ini sebetulnya kasusnya sudah lama ya, sebenarnya cuman baru saya edit dan saya berinisiatif ya untuk share kepada kalian ya, karena sebelumnya saya sempat share juga mengenai cloudy eye pada ikan dace ya, dan itu sebetulnya dua kasus yang berbeda ya, tingkat keparahannya itu berbeda. Kalau ikan dace itu dia memang sudah parah sob, jadi harus menggunakan antibiotik ya. Tapi kalau ikan arwana pino ini kebetulan dia terkena cloudy eye ya, kayaknya ya, sama juga terkena cloudy eye atau semacam mata katarak, cuman tingkat keparahannya dia tidak terlalu parah ya, masih belum terlalu parah, jadi bisa tidak menggunakan antibiotik seperti methylene blue. Nah, di sini di video ini akan saya ulas ya pengalaman saya mengobati atau menghilangkan cloudy eye pada ikan arwana yang masih belum parah gitu, sehingga kalian tidak perlu repot-repot menggunakan methylene blue ya. Nah, jadi sebelumnya saya bahas terlebih dahulu ya mengenai cloudy eye ini. Jadi dia sebetulnya kalau ciri-cirinya mungkin kalian sudah tahu semua lah ya. Matanya itu biasanya seperti katarak, tertutupi oleh semacam selaput ya sob ya. Dan ini lama-kelamaan apabila dibiarkan tidak ditreatment atau diobati, itu bisa mengakibatkan ikan mengalami kebutaan, jadi agak parah juga atau agak fatal juga apabila dibiarkan terus gitu. Jadi harus diobati dengan segera sob. Sebenarnya dari apa yang saya ketahui ya atau pengalaman saya, biasanya kalau di air ini dia muncul apabila airnya tuh agak kotor ya, jarang dikuras ya. Itu biasanya amonianya agak tinggi ya, meningkatnya amonia dalam air itu biasanya. Dan kalau secara teori ada beberapa hal sih yang menyebabkan ikan terkena penyakit cloudy eye. Itu salah satunya adalah infeksi sekunder. Itu bisa jadi karena infeksi sekunder yang kerusakan pada organ mata. Terus ada juga produksi lendir yang berlebihan yang disebabkan oleh infeksi parasit protozoa ya sob ya. Dan yang paling umum adalah kualitas air yang memburuk sob, yang kemudian meningkatnya gas beracun amonia sehingga bisa meracuni ikan. Terus nilai pH yang berfluktuasi itu bisa juga menjadi salah satu faktor. Terus infeksi bakteri dan jamur juga bisa menyerang mata ikan kapanpun gitu, sehingga mengakibatkan selaput putih atau memunculkan selaput putih pada mata ikan ya sobat. Jadi untuk proses pengobatannya sendiri yakni sob, yang saya lakukan adalah, saya juga ini sebenarnya saran dari para pemain ikan arwana ya, yakni menguras air. Kuras air maksimal 50% lah ya, agar air ya, atau agar ikan tidak terlalu kaget ya. Maksimal 50% kuras air setiap hari. Yang saya lakukan sih seperti itu, kuras air setiap hari, lalu diimbangi dengan penambahan garam ikan ya sobat, jangan lupa. Jadi bisa kalian lihat sendiri di mana di video tersebut saya menguras air 50% lah ya, hampir setiap hari sob. Dan jangan lupa sudut-sudut kotoran-kotorannya itu harus dibersihkan ya, kalau bisa dibersihkan. Kaca-kacanya juga kalian sikat. Dan sebetulnya ini saya menggunakan air PDAM ya, dan sejauh ini aman-aman saja sih, karena di rumah saya tidak lagi menggunakan air sumur ya, jadi menggunakan air PDAM langsung tanpa diendapkan terlebih dahulu. Itu ternyata
Kalau di saya sih aman-aman saja terhadap ikannya sob. Tapi tidak tahu ya kalau di kalian ya, karena mungkin ikan-ikan di saya ini memang sudah terbiasa dengan air PDAM di rumah ya, jadi mereka lebih tahan lah. Itu kalian bisa lihat sendiri kalau di air dia agak lebih putih lagi. Kalau misalkan dibiarkan terus mungkin akan lebih parah sob. Nah, tambah garam ikan secukupnya ya. Jadi setiap kali menguras air atau mengganti air itu dibarengi dengan penambahan garam ikan ya. Dan penambahan garam ikannya pun bisa langsung di akuarium ini. Saya kebetulan nyobanya di saluran pembuangan filter ya, output filter ya, outlet ya kalau tidak salah istilahnya, outlet filter gitu, agar lebih mudah tersebar lah, ke bawah arus lah istilahnya, sehingga lebih cepat terlarut ya, lebih cepat larut garamnya. Ini secukupnya aja sih sob, sebetulnya jangan terlalu banyak juga sih saran saya, karena intinya ada pada pergantian air ya, itu yang menurut saya paling berpengaruh. Apabila kalian memiliki heater, bisa juga dibarengi dengan menyalakan heater di suhu 30 derajat lah kurang lebih, agar suhunya stabil. Jadi heater itu memang sebetulnya sangat berperan sekali ya dalam proses pengobatan ikan, karena di mana-mana setiap kali ikan sakit pasti disarankan menyalakan heater itu agar suhunya stabil. Cuman di kasus saya ini, saya kebetulan masih belum punya heater ya, dan kalaupun pakai heater di akuarium besar ini agak kurang efektif karena lama sekali sob. Kecuali airnya diturunkan ya sampai seukuran badan ikan ya, agar cepat suhunya menjadi sesuai yang diinginkan gitu. Jadi kalau misalkan menggunakan heater di akuarium jumbo seperti ini, itu sebetulnya untuk pengobatan tuh menurut saya ya kurang efektif, kecuali ikannya dipindahkan dulu ke akuarium yang sedikit lebih kecil lah, atau air akuariumnya diturunkan volume air akuariumnya. Namun alhamdulillah sih tanpa heater juga ternyata ikan arwana ini mulai sembuh ya. Tuh lihat, dan bisa kalian lihat ini masih belum parah ya. Terus dalam waktu 3 hari cloudy eye mulai hilang ya. Kalian bisa lihat perbedaannya tuh, cloudy eye pada mata kanan ikan arwana itu sudah hampir hilang, meskipun masih ada sedikit lah ya. Kalian bisa melakukan proses tersebut, pergantian air dan penambahan garam ikan, sampai cloudy eye pada ikan yang kalian miliki itu benar-benar hilang ya. Sebetulnya tuh kalian bisa lihat ini kondisi sebelum dan sesudah ikan arwana ini dilakukan treatment pergantian air plus penambahan garam ikan ya, dengan catatan bahwa cloudy eye-nya ini masih belum terlalu parah. Apabila sudah parah ya, sudah menutupi salah satu mata ikan, itu baiknya menggunakan antibiotik seperti methylene blue ya. Kalau pakai methylene blue itu kalian harus melakukannya tanpa filtrasinya harus dicopot dulu, atau ikannya dipindahkan ke akuarium terpisah gitu, agar antibiotik tersebut tidak membunuh atau merusak bakteri-bakteri baik yang ada di filter akuarium utama sob. Jadi seperti itu. Sebenarnya garam juga akan mempengaruhi kehidupan bakteri di media filter sih sebetulnya kalau menurut saya ya. Tapi kalau tidak terlalu banyak, saya kira tidak akan berdampak terlalu besar ya. Jadi baiknya sih sebetulnya filternya dicabut dulu sob. Dicabut dulu untuk pengobatan ikan lah, agar tidak merusak media filter apabila pengobatannya dilakukan di akuarium utama sob. Nah mungkin itu saja share saya di video kali ini mengenai pengobatan ikan arwana yang terkena cloudy eye.
yang masih belum parah ya, tanpa menggunakan antibiotik atau metilen blue dan obat lainnya, dan terbukti berhasil dalam waktu 3-4 hari. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah terus dia menonton channel ini, dan jangan lupa subscribe karena nanti akan ada giveaway ikan arwana lagi sob di 5.000 subscriber. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob. Halo, assalamualaikum.